Bab 1441, Kembali ke Lembah Hunter. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei memikirkan undangan ini dengan gembira. Sebagai sahabat yang pernah mengalami hidup dan mati, Xia Ruofei sangat rela berbagi momen bahagia ini bersama Kapten Brook. Selain itu, pendaratan paksa pesawat sudah lama diketahui, bahkan Kantas sudah mempersiapkan syutingnya. Eksposur Xia Ruofei selama itu juga sangat tinggi, sehingga ia tidak perlu bersikap low profile saat ini. Jadi, Xia Ruofei mengikuti Kapten Brook dan Molly menuju kerumunan penyambutan. Wakil Presiden Senior Qiao, Tony, juga secara pribadi menghadiri acara tersebut, serta Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Kantas dan Kepala Armada A350, Del. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah mengawasi orang banyak saat itu adalah Xia Ruofei, itu juga merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. Ketika menghadapi kecelakaan di awal, Xia Ruofei dan orang-orang ini pada dasarnya berurusan satu sama lain, dan dengan ingatannya yang luar biasa, dia secara alami tidak mungkin untuk dilupakan, dia bahkan dapat dengan terampil memanggil nama masing-masing orang, yang membuat semua orang merasa lebih dekat. Xia Ruofei secara alami berdiri bersama Tony dan yang lainnya, dan Brook berjalan ke samping dan tersenyum kepada media. Dua pilot yang terbang bersama Kapten Brook, selain satu co-pilot, yang lainnya adalah seorang inspektur tingkat tinggi. Inspektur bertanggung jawab atas penilaian kapten. Asisten pilot bertanggung jawab atas penilaian penerbangan ketika kapten dipromosikan menjadi kapten atau ketika kapten melanjutkan kualifikasi penerbangan. Inspektur berkata sambil tersenyum, penampilan Kapten Brook dalam penerbangan penilaian ini sempurna. Saya merasa sangat terhormat mengumumkan bahwa dia akan melanjutkan kualifikasi Kapten Airbus A350 mulai sekarang. Meskipun Brook telah menyelesaikan penerbangan dua segmen, dalam arti sempit, penerbangannya adalah penerbangan penilaian. Baru setelah lulus ujian barulah ia bisa mendapatkan kembali kualifikasi menjadi Kapten Airbus A350. Artinya, hingga inspektur mengumumkan momen ini, Kapten Brook benar-benar menyelesaikan pemulihan fisik dan psikologisnya dan kembali memasuki penerbangan. Suara inspektur itu turun, dan penonton langsung memberikan tepuk tangan meriah. Tony dan eksekutif senior lainnya juga maju untuk memberi selamat kepadanya. Kapten Brook tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wartawan media mengulurkan mikrofon kepada Kapten Brook dan menanyakan apa yang dia rasakan saat ini. Sebagai pengunjung paling mendebarkan dalam sejarah Kantas, Kapten Brook selalu menjadi perhatian media. Kali ini, dalam penilaian penerbangannya, Kantas juga menginformasikan kepada wartawan media besar terlebih dahulu ke apron. Wawancara, Brook tertawa dan menarik Xia Ruofei dan berkata, sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya ingin semua orang melihat seseorang terlebih dahulu. Wow, ya Tuhan, apa aku buta? Apakah Tuan Xia? Para wartawan media telah mengeluarkan keheranan. Sejujurnya, lingkungan opini publik Australia tidak terlalu ramah terhadap Tiongkok. Prasangka arogan beberapa orang kulit putih barat terlihat jelas di sini. Media lokal ini biasanya tidak memuat pemberitaan menyesatkan tentang Tiongkok dengan kacamata berwarna. Tapi Xia Ruofei jelas merupakan pengecualian. Hampir semua warga Australia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Xia Ruofei. Dalam masyarakat barat yang mendukung kepahlawanan individu, hanya sedikit orang yang merasa bersalah terhadap orang-orang yang memiliki prestasi heroik tersebut. Bahkan beberapa atlet Australia yang sangat jahat terhadap Tiongkok berbicara tentang Xia Ruofei, tetapi mereka hanya bisa menekan ketidakbahagiaan di hati mereka, dan mereka tidak akan memuji kata-katanya. Tidak ada keraguan bahwa Xia Ruofei juga menjadi kesayangan media di Australia, bahkan lebih dari Kapten Brook, karena orang-orang yang cerdas tahu bahwa tingkat pendaratan paksa yang epik, meskipun tidak dapat dipisahkan dari bimbingan teknis Kapten Brook, tetapi jika Anda benar-benar ingin membayarnya, Xia Ruofei setidaknya 80%. Setelah kejadian tersebut, para ahli juga melakukan penerbitan ulang yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa bahkan meminta sukarelawan untuk mengujinya. Metode pengujiannya sangat sederhana. Bukankah Xia Ruofei mengaku telah menerima pelatihan penerbangan helikopter sederhana?
Jadi mereka menemukan seorang siswa penerbangan helikopter yang baru saja melakukan satu penerbangan dan belum pernah menyentuh pengetahuan tentang pesawat sayap tetap untuk mensimulasikan peran Xia Ruofei, dan kemudian menemukan seorang kapten senior A350 dengan pengetahuan teoritis tidak kurang dari Kapten Brook. Masukkan parameter penerbangan pada saat itu di simulator. Kapten senior tidak ikut serta dalam pengendalian penerbangan. Ia hanya melakukan bimbingan teknis dan dioperasikan oleh siswa penerbangan helikopter. Hasil pengujiannya sangat kejam, setelah 20 atau 30 upaya, awak helikopter berhasil mendarat nol. Hanya sekali saja, pesawat terbanting di taxiway sebelah landasan pacu, dan roda pendaratan langsung patah saat mendarat. Jika keadaan sebenarnya pada hari itu, meskipun tidak ada pesawat lain di taxiway, pesawat tersebut masih bisa mendarat. Biarkan pesawat langsung hancur. Terlebih lagi, dalam situasi nyata, angin menderu-deru di dalam pesawat, dan lingkungan seperti itu tidak dapat disimulasikan sama sekali. Setelah hasil tes ini diumumkan, hal itu juga menunjukkan kehebatan dan kehebatan prestasi pendaratan paksa Xia Ruofei. Kapten Brook berkata sambil tersenyum, semuanya, saya ingin memberi tahu Anda bahwa, mengingat Tuan Xia jauh, jadi saya tidak memberitahu dia tentang penerbangan penilaian ini. Kami adalah dua pesawat di Sydney pada waktu yang hampir bersamaan hari ini. Pendaratan benar-benar kebetulan, jadi saya katakan, semua ini adalah pengaturan Tuhan. Sulit dipercaya, seru seorang reporter, lalu dia bertanya, Tuan Xia, apakah Kapten Brook berkata tidak apa-apa? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya. Tapi saya lebih suka menggunakan kata-kata yang sering kita ucapkan sebagai orang China untuk menggambarkan kebetulan ini, takdirlah yang membuat kita datang ke sini. Lampu kilat reporter terus berkedip, dan reporter lain bertanya dengan lantang, Tuan Xia, hari ini adalah momen spesial bagi Kapten Brook. Apakah Anda ingin memberitahunya? Xia Ruofei merasa sangat nyaman dengan pengejaran media semacam ini. Dia berkata dengan canggung, saya sudah mengucapkan selamat kepada Kapten Brook. Saya ingin mengatakan di sini, saya dapat pulih dari tingkat trauma psikologis dan fisik itu. Sejak awal, Kapten Brook adalah orang yang hebat. Saya mengucapkan selamat lagi kepadanya atas penerbangannya kualifikasi. Saya juga sangat bersedia untuk mengambil penerbangan yang dia terbangkan. Tentu saja, saya khawatir perjalanan saya tidak akan membawa manfaat bagi Qantas. Kata-kata Xia Ruofei membuat semua orang tersenyum dengan niat baik, dan Kapten Brook tidak bisa menahan senyumnya. Tony, wakil presiden senior Qantas, yang berdiri di sana, berkata sambil tersenyum, kapanpun kami berada, kami dengan tulus menyambut Tuan Xia untuk mengambil penerbangan Qantas. Faktanya, Tuan Xia, penumpang kehormatan seumur hidup, pertama Qantas, melakukan perjalanan ke Australia. Hanya ada sedikit penerbangan, dan kami ingin mengungkapkan rasa hormat kami padanya. Tapi saya tidak punya kesempatan. Seorang reporter menunjukkan bahwa nomor Tao Yuan, yang tidak jauh dari sana, mengatakan, saya pikir Tuan Xia mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan pesawat Qantas di masa depan. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Protagonis masa kini tetaplah Kapten Brook. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan tentang Xia Ruofei, reporter media mengarahkan tujuan utamanya pada Brook. Setelah melanjutkan kualifikasi penerbangan, Kapten Brook dalam suasana hati yang sangat baik dan menjawab pertanyaan media. Xia Ruofei tersenyum dan berdiri. Usai wawancara media, staf Qantas meluncurkan kue yang sudah disiapkan. Kapten Brook mengundang Xia Ruofei untuk memotong kue bersamanya. Setelah berbagi kue besar dengan semua orang, Xia Ruofei memberikan pidato kepada Qantas dan siap menjalani formalitas imigrasi. Qantas juga menyiapkan makanan dingin kecil untuk Brook. Keluarga Tony dan Brook semuanya mengundang Xia Ruofei untuk berpartisipasi, tetapi Xia Ruofei telah memberi tahu Liang Qi, yang bertanggung jawab atas Wonderland Farm, untuk mengambil pesawat. Itu baru saja ditunda untuk sementara waktu. Jadi dia tidak ingin berlama-lama di sini, sehingga rumor tersebut pun ditolak. Xia Ruofei memberitahu Brook bahwa masa tinggalnya di Australia relatif singkat, dan masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Saat dia kembali ke Australia lain kali, dia akan berinisiatif untuk menemukannya. Tony secara pribadi mengatur staf Qantas untuk membantu Xia Ruofei dan Liu Quan menjalani formalitas keluar.
Adapun Liu An dan krunya, mereka masih harus tinggal untuk beberapa pekerjaan. Lalu lintas di bandara sangat sibuk. Taoyuan masih akan dipindahkan ke lokasi terpencil. Selain itu, diperlukan inspeksi dan operasi pengisian bahan bakar. Setelah kru menyelesaikan pekerjaannya, mereka akan menemukan hotel sendiri di dekat bandara. Mereka akan terus terbang ke China besok. Xia Ruofei dan Liu Quan berhasil menangani prosedur imigrasi di saluran VIP. Ketika Xia Ruofei datang ke Australia untuk pertama kalinya, dia secara pribadi mengalami kemartiran petugas bea cukai ketika dia memasuki negara tersebut. Perlakuan imigrasi benar-benar berbeda. Karyawan kantas didampingi secara pribadi, dan petugas bea cukai jelas mengingat Xia Ruofei, seorang pahlawan Australia yang terkenal. Dia sangat antusias dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangani prosedur imigrasi Xia Ruofei dan Liu Quan. Setelah keluar dari bandara, Xia Ruofei melihat Liang Qichao menunggu dengan cemas. "Kak Liang," Xia Ruofei tersenyum dan melambai padanya. Liang Qichao dan orang-orang yang menemaninya datang untuk mengambil pesawat, dan Fu Fula menoleh bersamaan. Setelah melihat Xia Ruofei, keduanya langsung menyapa mereka. "Kalau terbang, sudah berapa lama?" Liang Qichao berkata, "Saya pikir kamu mendapat masalah saat memasuki negara ini." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja bertemu dengan beberapa teman lama dan mengobrol beberapa patah kata bersama. Saya telah membuat Anda menunggu. Tidak masalah untuk sementara waktu." Liang Qichao berkata, "Saya tidak punya masalah." Xia Ruofei berkata, "Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Liu Quan Liu Bo. Saya datang ke sini untuk bekerja bersama saya." Liu Bo, yang dipanggil Liang Qichao, adalah orang yang bertanggung jawab atas Wonderland Farm. "Halo, Liu Bo." Liang selalu baik. Keduanya hanya menghela nafas beberapa patah kata dan kelompok itu berjalan menuju tempat parkir. Xia Ruofei menyentuh lengan Liang Qichao, lalu membuat mulutnya marah dan berkata sambil tersenyum, "Lihat makna ini, apakah sudah dimenangkan?" Liang Qichao tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Saudara laki-laki masih memiliki 2 putra." "Baiklah," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Sudah 2 tahun, dan masih dekat air. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu bisa memakannya. Tidak bisakah kamu mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu?" Liang Qichao berkata dengan ekspresi kecewa, "Halo, kamu juga pahlawan nasional Australia, dan kamu berada di setidaknya miliaran orang. Peradaban, ini sudah sangat beradab." Xia Ruofei berkedip dan berkata, "Jika tidak, saya tidak akan mengatakan siang, tetapi langsung mengatakan panggil." "Berhenti," Liang Qichao berkata dengan cepat. "Bukankah itu yang kamu lakukan? Bagaimana kamu membicarakan hal-hal menjijikkan seperti itu ketika kamu berbicara?" Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan menepuk bahu Liang Qichao dan berkata, "Ya, aku belum bertanya padamu. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi dengan ayahmu?" Liang Qichao tiba-tiba merasakan wajah pahit dan berkata, "Saya orang tua, Anda tidak tahu, semua gaya lama. Beraninya saya memberitahunya. Apakah kamu ingin kakakmu memberimu dukungan?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kamu bilang." Liang Qichao berkata dengan cepat, "Aku tahu hantumu adalah yang paling hebat. Sederhana, kalian berdua bekerja keras dan berusaha membuat seseorang keluar secepat mungkin." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Ide apa ini?" Liang Qichao tidak bisa menahan tangisnya. "Aku ingin dikenal oleh ayahku. Tidak bisakah kamu menikahi kulitku? Kamu tidak mengerti ini." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Meskipun Liang Su menentangmu untuk mencari wanita asing, tapi dia tidak memiliki bukti substantif. Dan kamu jauh dari kaisar, dia tidak akan pernah bisa lari ke sini untuk memantau setiap hari. Apakah kamu ini benar, tapi apa hubungannya dengan anak-anak?" tanya Liang Qichao. "Maksud saya adalah Anda memiliki begitu banyak kondisi yang menguntungkan dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bukankah itu konyol?" Xia Ruofei berkata, "Ada kebenaran yang tidak bisa kamu langgar. Kamu mengingatnya, yaitu setiap generasi. Jangan lihat mulut ayahmu sekarang. Kamu sangat galak, kamu harus ikut dengannya ke beri dia cucu yang besar dan gemuk. Apakah menurutmu dia tidak bahagia? Dan anak-anak berdarah campuran itu tampan dan tampan. Ketika ayahmu yakin mulutnya terlalu dekat, dia tidak sabar untuk melepaskannya cucuku setiap hari.
Apakah kamu percaya atau tidak? Sepertinya ada sedikit kebenaran. Liang Qichao berteriak. Dengarkan aku dengan benar, kata Xia Ruofei. Gadis di pihak Australia seharusnya tidak terlalu tradisional. Apakah Anda harus mendapatkan sertifikat untuk memiliki bayi? Orang-orang di sini juga sangat normal dalam cinta, dan beberapa orang sudah sangat besar sebelum menikah. Kata Liang Qichao. Bukankah itu sudah selesai? Kata Xia Ruofei. Anda membicarakan hal ini dengan Tuan Lafra. Jika dia setuju, itu akan lebih mudah. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan segera sampai di tempat parkir. Liang Qichao membuka Mercedes-Benz hitam di pertanian. Dia menyetir sendiri, dan Xie Fula duduk di posisi kopilot, sedangkan Xia Ruofei dan Liu Quan duduk di barisan belakang. Setelah mobil dinyalakan, mobil tersebut dengan cepat melaju keluar dari bandara dan berlari menuju lembah Hunter. Liu Quan awalnya adalah orang yang suka berbisik. Dia pada dasarnya tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Xia Ruofei dan Liang Qichao mengobrol tanpa ngobrol. Kadang-kadang, Xia Ruofei juga mengobrol dengan Xie Fu dan Liu Quan, agar tidak ketinggalan. Faktanya, Liu Quan awalnya ingin terbang langsung kembali ke Tiongkok. Bagaimanapun, dia masih merindukan jenazah ayah Liu. Ketika dia mengetahui bahwa Xia Ruofei ingin tinggal di Australia selama 1 hari, Liu Quan tidak keberatan, tetapi dia awalnya ingin mencari hotel di dekat bandara untuk hari libur, dan kemudian segera menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang, tetapi dia berbalik, untuk memikirkannya, tetap saja pilih untuk bekerja dengan Xia Ruofei. Dia terutama ingin mengikuti Xia Ruofei. Ketertarikan Xia Ruofei pada Pulau Qingyun dapat dinilai dengan mengamati beberapa detail. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan ayah Liu kepadanya. Faktanya, Liu Quan sudah memiliki penilaian dasar. Artinya, Xia Ruofei cukup puas dengan Pulau Qingyun. Ini seharusnya menggoda, tetapi tidak terlalu menarik untuk dibicarakan. Sejak saya menginjakkan kaki di Pulau Qingyun kemarin, Xia Ruofei belum membicarakan beberapa hal mendasar tentang Pulau Qingyun. Saya belum membicarakan hal ini lagi. Hari ini, ketika saya mulai naik pesawat sampai sekarang, Xia Ruofei sepertinya sudah melupakan Pulau Qingyun. Demikian pula, tidak ada satu kata pun yang disebutkan. Faktanya, ini adalah kesan yang ingin dibuat Xia Ruofei pada Liu Quan. Alasan mengapa dia memilih untuk tinggal di Australia sepanjang hari adalah karena dia tidak ingin Liu berpikir bahwa dia akan segera kembali. Dia sangat ingin mendapatkan Pulau Qingyun. Tentu saja dia sudah lama tidak datang ke Australia. Anda dapat memeriksa Wonderland Farm, Waze. Kilang anggur istimewa dan kilang anggur Golden Oak bisa dikatakan seperti dua burung dengan satu batu. Jalan dari Sydney ke Hunter Valley tidak buruk, dan pada dasarnya cukup longgar setelah meninggalkan kota, dan tidak ada kemacetan sama sekali. Pemandangan di sepanjang perjalanan masih begitu indah, langit biru cerah, rerumputan hijau di kiri kanan jalan, dan sesekali terlihat sosok kanguru di semak-semak di kejauhan. Segala sesuatu di sini membuat orang merasa seperti alam. Dekat dengan itu, mobil melaju sampai ke Hunter Valley, dan tidak berhenti di pintu masuk Wonderland Farm. Dia langsung masuk. Ada banyak pertanian sayuran di pertanian. Tampaknya pemandangannya tidak begitu indah saat Xia Ruofei datang terakhir kali. Ini tidak mungkin. Sayuran dan buah-buahan produksi Wonderland Farm sangat populer di Australia, meski harganya lebih mahal dibandingkan sayuran kategori sama. Beberapa kali, hal ini terutama disebabkan oleh penjualan sayuran dan buah-buahan yang sangat laris, serta semua toko retail yang terkait dengan grup Meiya dari Tang Haotian, yang semuanya menempatkan produk Wonderland Farm pada posisi yang paling mencolok. Barang-barang terjual dengan sangat baik, Liang Qichao secara alami memperluas kapasitas produksi. Kini terdapat ribuan hektar rumah kaca sayuran di lahan pertanian, dan manfaat penanaman skala besar juga telah terlihat. Setelah mengatur waktu tanam secara ilmiah, Wonderland Farm mampu menghasilkan puluhan ton sayuran dan buah-buahan setiap harinya. Setiap hari, sejumlah besar truk berpendingin masuk dan keluar dari Wonderland Farm, membawa sayuran dan buah-buahan berkualitas tinggi ke supermarket Meiya di seluruh Australia. Harga rata-rata sayur mayur dan buah-buahan yang diproduksi Wonderland Farm adalah sekitar $30 Australia per kilogram. Artinya, nilai output pertanian bisa mencapai 3-4 juta dolar Australia per hari, dan nilainya beberapa miliar dolar Australia setahun.
Jika Anda memiliki koin, itu berarti lebih dari 1 miliar. Tentu saja, biaya tenaga kerja dan biaya transportasi di Australia jauh lebih tinggi dibandingkan di pasar domestik. Selain berbagai pajak dan retribusi, tingkat keuntungannya tidak setinggi peternakan dalam negeri. Artinya, laba bersih tahunan masih bisa mencapai beberapa miliar yuan, terutama karena benih pengeluaran biaya yang paling penting, hampir tidak ada biaya untuk Xia Ruofei. Terlebih lagi, Wonderland Farm secara bertahap meningkatkan kapasitas produksinya. Ada ribuan hektar rumah kaca lahan pertanian yang terus dibangun, dan masih lebih dari separuh tempat yang tidak punya waktu untuk membangun rumah kaca. Ketika kapasitas produksi Wonderland Farms mencapai puncaknya, jumlah keuntungan akan berlipat ganda. Bisa dibilang Wonderland Farm juga merupakan mesin penghisap super horor. Pada awalnya, investasi ayah Tang He diperkenalkan oleh Xia Ruofei sebagai mitra, dan dia memberikan kendali besar terhadap kekuatan kendali Xia Ruofei. Tiba-tiba, dia meraih kesuksesan besar, yang merupakan lompatan kualitatif. Saat mobil berbelok di tikungan, ruang tamu peternakan tersaji. Danau yang tenang, angsa yang anggun, villa tepi danau yang indah, segala sesuatu di depan Anda seperti gulungan, dan orang-orang pasti merasa sedikit tenang. Bahkan Liu Han, yang cuek dan berbisik, melihat pemandangan yang begitu indah di depannya, dan mau tidak mau mengagumi beberapa patah kata. Mobil berhenti di depan villa kecil, dan beberapa sosok berlari dengan cepat. Xia Ruofei melihatnya dengan tatapan tetap, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum. Para pendatang hanyalah beberapa veteran Su Yougang, Zheng Liang, Wang Chong dan Zhang Aijun yang ditempatkan di Australian Wonderland Farm untuk pekerjaan keamanan. Setelah Xia Ruofei keluar dari mobil, Su Yougang dan yang lainnya bersemangat untuk menyapa Xia Ruofei. "Bos, bos." Xia Ruofei tertawa dan menepuk bahu Su Yougang dan berkata, "Su tua, banyak warna putih. Tampaknya kehidupan di Australia tidaklah buruk." Su Yougang tersenyum sedikit malu dan berkata, "Makanan ini lebih enak. Itu juga harus gemuk, bukan putih." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya melihat tubuh Anda masih cukup bagus. Apakah masih ada pelatihan?" "Ya." Su Yougang mengangguk dan berkata, "Kami tidak pernah berani bersantai dalam bisnis." "Tidak buruk, bagus." Xia Ruofei mengangguk puas, lalu dia mencibir beberapa kata dengan Wang Chong, Zheng Liang dan Zhang Aijun. Xia Ruofei berbalik dan bertanya, "Liang Ge, ini saudara-saudaraku yang baik, kamu harus mengaturnya." Tanpa menunggu Liang Qichao berbicara, Su Yougang dengan cepat berkata, "Xia Ge, Tuan Liang sangat memperhatikan kami, dan kehidupannya diatur dengan sangat baik. Kami tidak perlu khawatir." Liang Qichao berkata sambil tersenyum, "Ada banyak pekerja di pertanian. Selain itu, karena sayur mayur dan buah-buahan kami dijual dengan harga tinggi, barang-barang yang dicuri sering terjadi, mereka hanya menempatkannya. Pekerjaan keamanan sepenuhnya diserahkan kepada mereka, dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik." "Oh." Xia Ruofei bertanya dengan penuh minat, "Susu, bicarakan tentang caramu bekerja." "Ya." Su Yougang mengangguk dan berkata, "Xia Ge, wilayah pertaniannya luas, dan perbatasannya juga tidak jelas, jadi tidak mungkin bagi kami untuk mengandalkan kami berempat. Bagaimanapun, kami telah melakukan semua hal ini. Yang pertama adalah merekrut staf. Kami secara pribadi mewawancarai dan merekrut tim keamanan berkualitas baik dari daerah setempat. Yang kedua adalah memperjelas batas-batas pertanian dan memasang fasilitas anti pencurian dan pengawasan. Yang ketiga adalah membeli mobil patroli baterai dan keamanan lainnya. Peralatan diterapkan, dan personel diatur secara wajar untuk meningkatkan patroli di tepi pertanian." Berbicara tentang ini, Su Yougang dan beberapa rekannya saling memandang dan kemudian melanjutkan. "Setelah pekerjaan ini dilakukan secara bertahap, kami telah menangkap beberapa kelompok pencuri. Diperkirakan juga memberikan efek jera. Setelah itu, insiden pencurian lahan pertanian hampir punah." Xia Ruofei dengan penuh penghargaan mengangguk dan berkata, "Ini sangat bagus. Tampaknya hal profesional harus diserahkan kepada orang-orang profesional untuk melakukannya. Lao Su, saya sangat puas dengan pekerjaan Anda. Terima kasih atas dorongan Xia Ge," kata Su Yougang bersemangat. Rasa terima kasih mereka kepada Xia Ruofei datang dari hati. Mereka dipilih oleh Lei Hu sebagai Xia Ruofei untuk melaksanakan tugas melacak dan memantau Liu Haojun.
Di satu sisi, mereka baru mulai bekerja, semuanya adalah wajah-wajah baru, di sisi lain, mereka juga mempunyai kesulitan keluarga sendiri. Tentu saja, di tahun-tahun tentara, semua orang tahu yang sebenarnya, dan Lei Hu yakin dengan karakter mereka, jadi mereka akan merekomendasikannya kepada Xia Ruofei. Setelah Su Yougang menyelesaikan tugas untuk Xia Ruofei tidak hanya memberikan hadiah yang besar, tetapi juga membiarkan keluarga mereka mengatasi kesulitan, tetapi juga menempatkan mereka di tempat demi kepentingan mereka, untuk mencegah Liu menemukan petunjuk untuk membalas, menentang mereka, dengan tegas mengatur mereka ke Australia datang ke sini untuk bekerja, dan selama mereka mau, bahkan anggota keluarga pun dapat ditempatkan bersama, yang membuat mereka merasa berterima kasih kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei bertanya, Liang Ge, Lao Su, beberapa dari mereka menyeret keluarga mereka, apakah kamu makan atau hidup, kamu harus melindunginya. Kamu juga melihat bahwa beberapa dari mereka adalah talenta langka. Liang Qichao berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Apa yang Anda katakan kepada saya ketika saya memberikan diskon? Kami telah membangun apartemen staf dengan penambahan banyak karyawan, dan kami memiliki fungsi ruang shift malam. Beberapa, saya bisa memberikan apartemen besar untuk satu orang. Tidak ada masalah dengan keluarga 3 generasi. Su Yougang juga berkata, Xia Ge, Tuan Liang sangat memperhatikan kami semua. Anggota keluarga telah datang dan membantu kami untuk bermukim dengan baik. Anak-anak diatur untuk pergi ke sekolah komunitas. Sangat bagus, sangat bagus. Xia Ruofei berkata dengan gembira, lalu bertanya, bisakah mereka beradaptasi? Agak tidak nyaman saat pertama kali datang, tapi butuh waktu lama untuk beradaptasi. Su Yougang berkata, anak-anak beradaptasi lebih cepat, ada lingkungan bahasa di sini, dan sekarang bahasa Inggris sangat licin. Xia Ruofei mengangguk puas, lalu mengambil gambar lagi di bahu Su Yougang dan berkata, saudara-saudara baik-baik saja di sini. Tim keamanan dapat memperluas lebih banyak lagi, dan perlahan-lahan mengambil tanggung jawab atas pekerjaan keamanan kedua kilang anggur. Ya, Su Yougang berkata, jaminan untuk menyelesaikan tugas. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, Susu, masih ada yang harus kamu lakukan, mari kita bicara secara pribadi. Oke, Xia Ge. Jawab Su Yougang, ayo pergi, masuk. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Aku mencium bau babi panggang. Pasti Paman Wes dan Bibi Kabeli siap makan di dalam. Kamu benar-benar hidung belang. Liang Qichao berkata sambil tersenyum. Mereka masih ingin memberimu kejutan. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ini adalah kasus terakhir kali. Wanita tua ini bukanlah hal baru. Setelah itu, Xia Ruofei pertama kali memasuki villa kecil itu, dan Liang Qichao, Liu Quan, Su Yougang dan yang lainnya mengikuti dari dekat ke dalam rumah. Benar saja, Xia Ruofei melihat Wes dan Caberlei yang sibuk di dapur terbuka begitu mereka memasuki rumah. Keduanya mengenakan celemek. Ketika mereka melihat Xia Ruofei, mereka langsung berteriak kegirangan. Hei, bos! Sampai jumpa lagi. Senang sekali bagimu, Paman Barat, Bibi Kabeli. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku hanya merindukan makananmu juga. Masakan pasangan tua itu cukup enak. Pai apel yang dibuat oleh Old West, the terakhir kali Feng Xiao dan Xia Ruofei kecanduan, dan babi guling panggang, itulah yang asli di luar Jiaoli. Babi guling yang lembut, harum, dan berwarna emas membuat jari telunjuknya bergerak. Pada pandangan pertama, kalau begitu cepat cuci tanganmu. Ini benar sekali. Setelah beberapa saat, makanan yang disiapkan oleh pasangan tua itu berkumpul. Xia Ruofei dan yang lainnya duduk mengelilingi meja. Old West juga membawa beberapa botol anggur Ceylon yang diikuti secara pribadi oleh Xia Ruofei dan Feng Wei, dan biarkan Xia Ruofei mencicipinya. Sejujurnya, Ceylon yang diproduksi oleh West Winery dan Golden Oak Winery memiliki rasa yang lebih rendah dibandingkan dengan pembuatan bir milik Xia Ruofei di luar angkasa, tetapi jika itu adalah perbandingan vertikal, dibandingkan dengan anggur dari 2 kilang anggur di luar angkasa, masa lalu meningkat lebih dari 1 tingkat. Bagaimana rasanya? Old West menatap Xia Ruofei. Dengan lembut meletakkan gelasnya dan mengangkat ibu jarinya dan berkata, Ceylon yang enak. Paman West, sepertinya sangat perlu untuk mengikuti proses pembuatan bir tradisional.
Old West tertawa dan berkata, alasan utamanya adalah kualitas anggur yang diperkenalkan oleh bosnya tinggi. Ceylon yang diproduksi oleh 2 kilang anggur kami tahun ini tiada duanya di Hunter Valley. Penjualannya sangat panas. Anda telah bekerja keras. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Old West bertanya, bos, jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada saya. Xia Ruofei melirik sekilas dan bertanya, saya berjanji kamu sesuatu. Apa? Kau tidak akan benar-benar melupakannya. Seru Old West. Oh, proyek kualitas tahun lalu, Anda berjanji bahwa saya akan menyiapkan cukup banyak kayu ek dengan kualitas yang sama tahun ini, setidaknya untuk memastikan kebutuhan anggur tahun ini. Xia Ruofei ingat ini, tapi dia berpura-pura menjadi sangat baik, dan tidak menunjukkan warna yang berbeda. Dia hanya berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa melupakan hal penting ini? Jangan khawatir. Tentu saja hal itu akan siap untuk Anda. Itu akan dilakukan secepat mungkin. Kata Barat Lama, hampir 2 atau 3 bulan lagi, babak baru pemetikan buah anggur akan segera dimulai. Kali ini kita membuat tong kayu ek dalam jumlah banyak, jadi kayunya harus disiapkan minimal terlebih dahulu, tidak mungkin diselesaikan sebelum pembuatan anggur. Jangan khawatir, yakinlah. Xia Ruofei berkata dengan mulut penuh, dalam 2 bulan, saya berjanji untuk melihat kayunya. Besar, Old West berkata dengan gembira. Bos, aku akan menghormatimu. Semua orang makan siang bersama dan kembali bekerja. Liang Qichao juga mengatur kamar untuk Liu Quan di lantai 1, sedangkan kamar Xia Ruofei berada di lantai 2 villa. Kamar tidur tamu terbesar dengan teras awalnya adalah Liang Qichao yang ingin memberikan kamar tidur utamanya sendiri kepada Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei merasa terlalu banyak kesulitan dan bersikeras meminta tamu yang tidak lebih buruk dari kamar tidur utama. Xia Ruofei kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki dari luar, diikuti dengan ketukan di pintu. Masuk, teriak Xia Ruofei. Su Yougang masuk ke kamar dan berkata, Xia Ge, apa yang kamu ingin aku lakukan, meskipun aku sudah memberitahumu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan berkata, Su tua, maju untuk duduk. Minuman apa? Xia Ge, jangan sibuk. Su Yougang berkata cepat, jika kamu punya sesuatu, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Xia Ruofei tersenyum dan membiarkan Su Yougang duduk di sofa konferensi, lalu berkata, Su, apakah kamu masih memiliki rekan militer yang lebih baik dengan kualitas militer yang lebih baik? Tentu saja, orang-orang harus benar-benar dapat diandalkan. Mata Su Yougang berbinar dan bertanya, Xia Ge, apakah Anda ingin merekrut beberapa orang untuk bekerja di Australia? Karena merekrut orang asal Australia untuk bekerja di Australia melibatkan masalah visa kerja dan pekerjaan keamanannya. Cukup istimewa. Ada juga tata cara memegang senjata di sini. Selain itu, masyarakat dalam negeri yang bekerja di luar negeri juga harus membayar subsidi untuk pergi ke luar negeri. Biaya tenaga kerja tidak lebih mahal dibandingkan investasi langsung di Australia, dan prosedurnya masih lebih merepotkan. Maka Su Yougang dan mereka berempat bernegosiasi pada tahap pembukaan, dan akhirnya memilih merekrut personel untuk membentuk tim keamanan di Australia. Hal ini juga disetujui oleh Xia Ruofei, dari mendengarkan Xia Ruofei sekarang, sepertinya saya ingin merekrut beberapa veteran. Secara emosional, Su Yougang secara alami lebih bersedia merekrut beberapa kawan lama untuk masuk, jadi setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melahirkan sedikit kegembiraan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini belum tentu berhasil di Australia. Saya perlu melatih beberapa orang terlebih dahulu. Saya mungkin berlatih di pihak Australia pada tahap awal, dan saya juga dapat berpartisipasi dalam pekerjaan di sini. Saya bermaksud untuk memindahkan mereka ke tempat lain. Xia Ruofei sedang merencanakan pembangunan Pulau Qingyun. Mengenai masalah keamanan Pulau Qingyun, pendekatan Liu adalah menempatkan tentara bayaran di pulau itu dan menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun hal ini dapat menghindari banyak masalah, ada juga banyak bahaya yang tersembunyi. Tentara bayaran hanya mengenali uangnya. Kesetiaan sama sekali tidak mendasar, dan begitu musuh yang kuat ditemui, setelah korban tertentu, tentara bayaran menjadi besar. Kemungkinannya akan dikalahkan, lagi pula pada saat itu penyelamatan nyawa adalah prioritas utama. Selain itu,
Xia Ruofei perlu melakukan rekonstruksi di Pulau Qingyun. Saat itu, masalah keselamatan harus diserahkan kepada orang-orang yang dapat diandalkan. Tentara bayaran jelas tidak dapat diterima. Dia memiliki beberapa orang di ruang peta spiritual, tetapi Xia Ruofei tidak dapat mengendalikan orang-orang ini di dunia luar, jadi tidak mungkin menggunakan mereka untuk menjaga Pulau Qingyun. Terus terang, orang-orang ini ditakdirkan untuk hidup selamanya di ruang peta spiritual, kecuali Xia Ruofei mendapatkan metode pencetakan jiwa serupa di masa depan, dan dapat mengendalikan orang biasa dalam jumlah besar. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Su Yougang tidak berani bertanya lagi. Dia mengangguk dan berkata, pasti ada orang. Saya memiliki banyak kualitas militer kawan, dan banyak dari mereka tidak begitu bahagia setelah pensiun. Aku tidak tahu, berapa banyak orang yang Anda inginkan. Xia Ruofei berkata setelah beberapa saat mengumbar, setidaknya 100 orang. Tapi saya juga akan merekrut melalui jalur lain. Berapa banyak pukulan yang bisa direkrut di sini, harus berdasarkan prinsip insufisiensi, walaupun mereka semua bersaudara di luar tentara, tapi setelah pensiun, pengalaman setiap orang berbeda-beda. Pemeriksaan yang diperlukan masih diperlukan, bukan berarti mereka tidak mempercayai saudara-saudara. Su Yougang berkata dengan nada positif, Xia Ge, saya mengerti. Saya akan melakukannya dengan baik dalam hal ini. Saya akan bertanggung jawab atas orang-orang yang saya rekrut. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak terlalu serius. Aku hanya ingin membangunkanmu. Setelah perekrutan, Xia Ruofei masih harus melakukan wawancara. Yang disebut wawancara secara alami adalah melalui hipnotis kekuatan mental, menyaring satu persatu untuk mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi masuk. Bagaimanapun, tata letak Pulau Qingyun telah berhasil ditempatkan, dan pentingnya pulau ini bahkan berada di urutan kedua, hanya ke ruang peta spiritual. Xia Ruofei kemudian berkata, selain itu, kamu harus memberi tahu rekan-rekanmu bahwa tempat kerja bukan di rumah, jadi yang terbaik adalah tidak memiliki terlalu banyak orang yang bermasalah, jika orang tua di rumah tidak baik, atau jika anak tersebut sangat kecil kelas. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan ini. Anda harus memberi tahu mereka dengan jelas dan membiarkan mereka memutuskan sendiri. Memahami, Su Yougang berkata, Xia Ge, jika ini masalahnya, saya mungkin harus kembali ke Laos dulu. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak jelas di telepon, dan Anda juga berkata, saya masih harus melakukan pemeriksaan tertentu. Petik 2. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu, Anda akan mengatur pekerjaan di sini hari ini dan membiarkan Wang Chong bertanggung jawab untuk sementara. Anda akan pulang dengan pesawat saya besok. Ya, Su Yougang berdiri dan merespons dengan tegas. Setelah beristirahat sebentar di siang hari, Xia Ruofei pergi ke Wonderland Farm dan 2 kilang anggur di sore hari. Dia juga mendengarkan laporan kerja Liang Qichao dan Barat Lama, dan memberi mereka pekerjaan penuh untuk periode waktu ini. Tentu, setelah istirahat malam di Wonderland Farm, keesokan paginya, Xia Ruofei, Liu Quan dan Su Yougang meninggalkan pertanian dengan mobil dan langsung menuju Bandara Kingsford Smith Sydney. Liu An dan krunya beristirahat malam itu, dan mereka dibangkitkan dengan darah. Masing-masing dari mereka penuh energi. Ketika Xia Ruofei memasuki apron melalui jalur jet bisnis, mereka siap untuk terbang. 10 menit kemudian, Tao Yuan mengosongkan landasan pacu di Bandara Kingsford Smith dan melompat ringan ke langit. Setelah menempuh penerbangan panjang sekitar 12 jam, Tao Yuan akhirnya mendarat di Bandara Internasional Beijing. Xia Ruofei dan rombongan keluar dari jalur khusus jet bisnis, dan segera mereka naik mobil yang mereka datangi untuk mengambil pesawat, dan memasuki jalan tol Bandara Beijing tempat malam tiba. Liu Quan mengendarai mobil dari Liu Jia langsung untuk kembali ke rumah tempat tinggal ayah Liu, dan hidup kembali. Xia Ruofei tidak lewat, tetapi mengambil Su Yougang dan mengambil Toyota Elva dari Wuqiang dan kembali ke halaman Liu Haihutong. Ada perbedaan waktu 2 jam antara Beijing dan Australia. Saat pesawat lepas landas dari Sydney, sekitar jam 9 pagi, dan di Beijing, lebih dari jam 7 malam di Tiongkok. Pasalnya pada jam 7 di Beijing atau puncak kerja, mereka sampai di rumah sekitar jam 8.30 malam.
Meski kali ini belum terlambat, keduanya memakan waktu lebih dari 10 jam penerbangan, dan Xia Ruofei serta Su Yougang sudah makan malam di pesawat ketika pesawat hendak mulai turun, jadi mereka langsung menuju halaman. Kembali ke kamar untuk beristirahat. Di rumah Liu Kuan, yang telah kembali dari debu, tidak istirahat, dan langsung menuju kamar ayah Liu. Tuan, saya kembali. Liu Kuan berkata sedikit. Pastor Liu telah meminum obat yang disediakan oleh Xia Ruofei beberapa hari terakhir ini. Meski kondisinya belum banyak membaik, namun mentalnya masih baik. Dia tersenyum dan berkata, lebar, ini bola-balik 20.000 mil, tapi kamu telah bekerja keras. Orang tua itu bilang ini berat, kata Liu Kuan dengan hormat. Bicaralah, menurut pengamatanmu selama 2 hari terakhir, bagaimana sikap Xiao Xia terhadap Pulau Qingyun? Liu berkata dengan lemah. Ya, Liu Kuan berkata sedikit, Tuan, menurut penilaian saya, Tuan Xia seharusnya tertarik pada Pulau Qingyun. Setelah dia tiba di Pulau Qingyun, dia mengamati setiap tempat dan mengunjunginya dengan cermat. Banyak masalah, dan kemudian beberapa putaran mengelilingi pulau dengan helikopter. Ya, Pastor Liu bertanya dengan tenang. Jadi, dia mungkin memilih Pulau Qingyun. Saya tidak bisa menilai ini. Liu Kuan berkata dengan jujur. Lagi pula, Tuan Xia tidak menunjukkan minat yang sangat kuat, dan saya mencobanya beberapa kali. Dia tidak mengungkapkan sedikit pun desahan. Dia tidak tertarik pada Pulau Qingyun. Ketahuilah, tetapi satu hal yang harus pasti, yaitu, meskipun dia cenderung memilih Pulau Qingyun, itu tidak terlalu mendesak, yang dapat dilihat dari banyak detailnya. Dan, dia tinggal di Sydney ketika dia kembali ke rumah. Pastor Liu menunjukkan pandangan bijaksana dan bertanya, itu, jika saya ingin dia memilih Pulau Qingyun, apakah Anda punya saran? Tuan, menurut saya Tuan Xia adalah orang yang sangat keras kepala. Sangat mudah bagi orang lain untuk mengubah keputusannya. Liu Kuan berkata, jika dia tidak ingin memilih Pulau Qingyun, apa yang kami katakan tidak ada gunanya, dan jika dia sudah memiliki keputusannya, jika Anda menginginkan Pulau Qingyun ini, kami tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja melihat. Masuk akal, Pastor Liu perlahan mengangguk dan berkata. Kemudian dia menghela nafas lagi dan berkata, jika bukan tanpa pilihan yang lebih baik, saya benar-benar tidak ingin dia menginginkan Pulau Qingyun. Pulau ini telah mengabdikan kami lebih dari 10 tahun kerja keras. Dan saya benar-benar ingin kehilangan Qingyun. Pulau, kami Liu Jia tidak bisa mundur. Liu Kuan ragu-ragu dan berkata, Tuan, apa yang paling Anda ingin dia pilih bukanlah uang tunai. Mengapa dia berubah pikiran? Liu Laozi tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya sangat berharap dia memilih saham Liu, tetapi Xiao Xia adalah orang yang pintar. Dia tidak boleh memilih saham. Alasan mengapa saya memasukkan saham ke dalam rencana seleksi hanya untuk melihat sekilas harapan. Tapi itu bukan harapan besar. Berbicara tentang ini, ayah Liu terdiam dan sepertinya mengatakan begitu banyak dalam satu tarikan napas, sedikit terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, mengenai uang tunai. Kami kesulitan mengumpulkan begitu banyak uang, bahkan jika kami punya semua uang melalui pinjaman, lalu kita kehilangan arus kas yang sangat besar, kita juga sangat mungkin bahwa kita akan jatuh ke dalam situasi kehancuran abadi. Ini juga dapat diselesaikan dengan pembayaran cicilan, tetapi beberapa kesulitan tidak dapat terselesaikan. Tuan, saya tidak tahu banyak tentang ini. Liu Kuan berkata, saya akan dengan tegas menerapkan apa yang Anda katakan, dan menjamin di mana harus bertarung. Pastor Liu tertawa dan berkata, sebenarnya, setelah saya menginginkannya bukalah, sebenarnya menurutku Pulau Qingyun sepertinya yang paling cocok untuk kedua belah pihak. Bagi kami, meskipun Pulau Qingyun sangat berharga, dana proyek diinvestasikan dari tahun ke tahun, meskipun Pulau Qingyun tidak memberikan Xia Ruofei, dan uangnya telah dihabiskan, bagi Xia Ruofei, dia tidak membutuhkan arus kas yang begitu besar, melainkan memiliki pulau sendiri di Pasifik Selatan yang jauh, yang seusia dengan mereka. Bagi kaum muda, ini tampaknya lebih menarik. Liu Kuan mengangguk dan berkata, saya juga berpikir bahwa Tuan Xia seharusnya tidak tertarik pada rencana uang tunai murni. Adapun Pulau Qingyun, saya benar-benar tidak dapat melihat pikiran sebenarnya dari Tuan Xia, tapi setidaknya dia muncul di Pulau Qingyun. Saya memiliki minat tertentu,
jadi saya pikir harapannya masih besar. Dapat dikatakan bahwa penyamaran Xia Ruofei sangat sukses, dan Liu Quan tidak memperhatikan niatnya. Kesimpulan Liu Quan pada dasarnya adalah penilaian yang ingin dibuat oleh Xia Ruofei dia. Yah, aku sudah menghitungnya dalam hatiku. Liu berkata sambil mengangguk. Saya tidak perlu khawatir tentang malam ini. Liu Quan menunjukkan ekspresi bersyukur dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, maka Anda harus istirahatlah lebih awal, dan saya akan melanjutkan. Pergi, kata Liu, lelaki tua itu, melambaikan tangannya. Keesokan paginya, Su Yougang menemani Xia Ruofei setelah sarapan, dan dia memberikan pidato kepada Xia Ruofei. Xia Ge, kalau begitu aku pergi dulu. Su Yougang berkata, hanya ada 2 kawan di ibu kota di sini. Saya akan berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah. Pergi, ingatlah untuk memberi tahu mereka pro dan kontra, dan beritahu mereka bahwa ketika Anda bekerja di sini, pendapatannya pasti lebih tinggi daripada pendapatan domestik. Oke, Xia Ge, Su Yougang menjawab dengan hormat. Rumah Liu Jia. Liu Kunfeng menunggu di halaman terlebih dahulu. Liu Quanfeng kembali tadi malam. Liu Kunfeng tahu bahwa dalam keadaan normal, Xia Ruofei harus datang hari ini. Lagi pula, perjalanan ini memakan waktu 3 atau 4 hari. Faktanya, Xia Ruofei harus datang untuk memeriksa ayah Liu, dan terakhir kali dia tinggal. Sudah selesai makan, dia tidak akan meminum obatnya lagi. Hati Liu Kunfeng samar-samar berharap Xia Ruofei merasa puas setelah melihat Pulau Qingyun, dan kemudian memilih opsi ini. Dibandingkan dengan Liu Laozi, Liu Kunfeng berharap Xia Ruofei akan memilih Pulau Qingyun. Sebagai putra tertua dari keluarga Liu, ia memiliki potensi yang cukup untuk terus berkembang dan menemukan tempat peristirahatan terakhir bagi keluarganya di lautan yang jauhnya ribuan mil. Dia agak tidak setuju di dalam hatinya. Jika bukan karena desakan Liu, dia tidak akan setuju keluarga untuk menginvestasikan begitu banyak uang di Pulau Qingyun. Dalam pandangan Liu Kunfeng, rencana ini tidak akan kehilangan banyak uang, dan yang terpenting adalah mempertahankan saham kelompok keluarga. Setelah Liu Quan kembali, dia langsung melapor kepada ayah Liu, dan kemudian tinggal di kamar Liu untuk waktu yang lama sebelum dia keluar. Sang ayah tidak berinisiatif memanggilnya. Selarut ini, dia tidak mau repot-repot mengganggu. Adapun Liu Quan, dia selalu bertanggung jawab langsung atas ayah Liu. Liu Kunfeng tidak menemui Liu Quan untuk bertanya, agar dia tidak tertarik. Jadi pada saat ini, hati Liu Kunfeng seperti menangkap kucing, mengharapkan sekaligus memalukan. Ketika Toyota Elva milik Xia Ruofei perlahan memasuki halaman, tanpa sadar Liu Kunfeng menyambutnya. Tuan Xia, semua kerja kerasnya. Liu Kunfeng berkata dengan antusias. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kata-kata Tuan Liu berat, dan Pulau Qingyun memiliki pemandangan yang indah. Saya setara dengan perjalanan di masa lalu. Setidaknya 20.000 kilometer bolak-balik. Liu Kunfeng berkata, pesawat yang sudah lama mendarat pasti sangat keras. Liu Kunfeng mengatakan ini, dan beberapa penyesalan di hati saya. Bukankah ini mengingatkan Xia Ruofei bahwa Pulau Qingyun terlalu jauh? Letaknya jauh di Pasifik Selatan. Setiap kali saya harus terbang selama 10 jam, jika Xia Ruofei berpikir bahwa Pulau Qingyun tidak terlalu berguna karena pengingatnya, setiap kali saya pergi berlibur, saya harus bekerja keras, dan saya berubah pikiran. Apakah batu itu menjilat kakimu sendiri? Untungnya, Xia Ruofei tampaknya tidak bereaksi banyak terhadap kalimat ini, dan senyuman di wajahnya tidak melemah. Dia hanya berkata dengan nada meremehkan, tidak apa-apa, saya masih muda, dan sekarang pesawatnya masih nyaman. Kemudian, Xia Ruofei berkata, Tuan Liu, haruskah orang tua itu bangun? Biarkan saya memeriksanya dulu. Oke, Liu Kunfeng berkata dengan cepat. Kepada Tuan Xia, obat China yang Anda siapkan terakhir kali sudah habis. Saya menyiapkannya beberapa malam tadi malam, yakinlah. Bahan bakunya masih mencukupi untuk saat ini, tidak akan rusak. Xia Ruofei berkata dengan lemah. Saat ini, Wu Qiang telah turun dari kereta dan mengeluarkan inkubator dari bagasi. Wajahnya diisi dengan obat Cina buatan Xia Ruofei musim panas lalu, dan tentunya juga ditambah dengan kelopak bunga yang diencerkan. Larutan.
Xia Ruofei mengambil alih inkubator dan berkata kepada Wu Qiang, kamu akan menungguku sebentar di dalam mobil. Ya, jawab Wu Qiang. Ayo pergi, kata Xia Ruofei dengan inkubator dan memberitahu Liu Kunfeng. Liu Kunfeng tega membiarkan orang-orang berikut membantu Xia Ruofei untuk menyelinap sedikit, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap menolak gagasan itu. Bahkan dia sendiri tidak membantu Xia Ruofei. Dia mengira terakhir kali obat itu dimusnahkan oleh Liu Lifang adalah dia digigit ular selama 10 tahun dan takut dengan talinya. Sekarang dia alergi. Xia Ruofei dengan ringan berjalan ke atas ke lantai, pertama datang ke kamar sebelah, mengeluarkan sekantong obat Tiongkok di inkubator dan menaruhnya di lemari es. Kemudian dia berkata kepada Liu Kunfeng, Tuan Liu, tolong minta seseorang untuk mengirim inkubator ke mobil saya. Beritahu sopir saya dan biarkan dia kembali ke siaga. Oke, Liu Kunfeng berkata dengan cepat. Lalu dia melambaikan tangan kepada seorang pria kulit hitam dan meminta Xia Ruofei bertanya. Kemudian Liu Kunfeng segera memberangkatkan staf dan mengurus ruangan, terutama lemari es yang berisi obat-obatan Tiongkok. Xia Ruofei sudah familiar dengan tempat ini. Secara alami, dia tidak membutuhkan orang lain untuk memimpin. Dia langsung keluar dan berjalan ke pintu kamar sebelah. Setelah mengetuk pintu dengan lembut, dia mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Ayah Liu sedang berbaring di tempat tidur, dan berita pagi di TV sudah pensiun selama bertahun-tahun, tetapi ayah Liu masih bergemuruh menonton berita yang disiarkan setiap malam. Dia menyiarkan berita di siang hari dan terkadang dia memperhatikannya. Melihat Xia Ruofei masuk, wajah Liu menunjukkan senyuman di wajahnya, dan dia melambai ke arah Xia Ruofei dan berkata, musim panas kecil akan datang. Liu Lao, aku akan mengirimimu obatnya, dan memeriksanya. Kata Xia Ruofei sambil berjalan ke tempat tidur dan bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Pastor Liu berkata, keadaan tubuh terasa baik-baik saja. Meski tidak terasa membaik setiap hari, tapi setidaknya kondisinya tidak memburuk. Hatiku yang tidak bisa diandalkan. Begitu, kamu masih beri aku kepastian hari ini. Petik 1. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu harus berbuat apa, saya tidak percaya, singkatnya, Anda harus percaya padaku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mentraktirmu. Setelah Xia Ruofei selesai, dia meletakkan jarinya pada denyut nadi ayah Liu, dan kemudian mulai memeriksanya dengan mata tertutup. Liu Laozi awalnya ingin mengarahkan topik ke Pulau Qingyun, tetapi Xia Ruofei tidak memberinya kesempatan ini. Xia Ruofei mulai memeriksa denyut nadinya dan memeriksanya. Ayah Liu merasa tidak nyaman untuk berbicara. Dia juga khawatir akan mengganggu Xia Ruofei dan mengarah pada pemeriksaan. Kelalaian telah terjadi. Oleh karena itu, ayah Liu menutup mulutnya dengan sangat sederhana, jadi dia memandang Xia Ruofei, berharap melihat petunjuk dari ekspresi wajahnya. Namun, ayah Liu ditakdirkan untuk kecewa. Raut wajah Xia Ruofei selalu acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan psikologis sama sekali. Untuk waktu yang lama, Xia Ruofei membuka matanya dan berkata, Liu Lao, kabar baik, kabar buruk, yang mana yang ingin Anda dengarkan terlebih dahulu? Ayah Liu mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Xiao Xia, kamu pasti memikirkan cerita tentang kotoran sapi. Xia Ruofei mau tidak mau bertanya, apa hubungannya ini dengan kotoran sapi? Mau mendengarkan, Liu berkata sambil tersenyum. Ada sedikit yang ingin ku dengar. Xia Ruofei mengangguk. Berbicara bahwa dua orang pergi ke hulu padang rumput, mereka tersesat. Mereka dikelilingi oleh padang rumput dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Liu berkata, salah satu dari mereka terluka dan beristirahat di tempat yang sama, dan orang lainnya akan menjelajahi jalan terdekat. Dia mengucapkan sepatah kata kepada temannya ketika dia kembali, itulah yang baru saja Anda katakan, ada kabar baik dan kabar buruk, tanyakan kepada temannya mana yang harus didengarkan terlebih dahulu. Saya kira temannya ingin mendengar kabar buruk terlebih dahulu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ya, kata Liu, kata orang tua itu. Kabar buruknya, mereka benar-benar tersesat. Sekarang mereka hanya bisa menunggu penyelamatan. Karena sombong, mereka mungkin akan masuk lebih dalam ke padang rumput. Kalau dipanggil, mereka tidak akan dipanggil setiap hari. Tempat jeritannya tidak berfungsi. Selain itu, makanan mereka sudah habis dimakan,
dan rumput di sekitarnya berupa kumpulan kotoran sapi, mereka mungkin harus bergantung pada kotoran sapi untuk menopang hidup mereka. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya dalam situasi ini, apakah akan ada kabar baik?" Teman-temannya juga menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah Anda menebak apa yang dikatakan orang yang pergi menjelajahi jalan itu? Pastor Liu bertanya dengan penuh minat. Saya tidak bisa menebak. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dengan tegas. Terutama karena menurutnya cerita ini sangat tidak masuk akal, tidak perlu menyia-nyiakan sel otak, atau lebih baik mendengarkan langsung jawabannya. Pastor Liu berkata sambil tersenyum, kabar baiknya adalah orang-orang yang menjelajahi jalan itu adalah kotoran sapinya sudah cukup. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan tertawa. Dia berkata, "Liu Lao, ini benar-benar kisah yang menyedihkan. Tapi saya ingin memberitahu Anda beritanya, tetapi tidak banyak dewa yang berpaling, saya tidak menjual, katakan saja." Petik 2. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei berhenti dan memandang Liu Lao dan melanjutkan. Faktanya, kabar buruknya adalah setelah masa perawatan ini, kesembuhan Anda tidak terlalu terlihat. Efek dari resep alternatif ini tampaknya tidak terlalu baik. Ayah Liu mengangguk dalam diam. Untuk hasil ini, dia telah siap secara mental, sehingga dia tidak merasa terlalu tertekan. Dia langsung bertanya, "Kabar baik apa?" "Kabar baiknya adalah tubuh Anda tidak terus memburuk." Xia Ruofei berkata, "Ini setidaknya menunjukkan bahwa resep yang saya kembangkan setidaknya menunjukkan gejala, dan setidaknya dapat mempertahankan kondisi Anda saat ini sebelum berkembang menjadi resistensi." "Itu tidak buruk," kata Liu sambil tersenyum. "Tapi, aku bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Kehidupan seperti ini benar-benar menyiksa. Jadi, saya masih kembali ke apa yang baru saja saya katakan. Saya harap Anda kedua kalinya dapat memberi saya lebih banyak kejutan." Setelah itu, Ayah Liu menatap mata Xia Ruofei dan menunggu jawabannya. Xia Ruofei telah tertegun untuk waktu yang lama, dan dia tersenyum dan berkata, "Liu Lao, sebenarnya, saya telah berbicara dengan Menteri Liu lebih dari sekali. Saya sangat yakin dengan resepnya. Saya yakin resep tersebut akan terus digunakan. Penyakit Anda hanya disebabkan oleh bahan obat yang tidak mencukupi." Menteri Liu juga mengatakan pada saat itu bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan. "Saya tidak tahu apakah ada efeknya sekarang." Pastor Liu juga menunjukkan senyum pahit dan berkata, agak memalukan untuk mengatakannya. "Kami telah mencarinya begitu lama, tetapi kami bahkan belum menemukannya, bahan obat, jadi kami mungkin masih harus merepotkanmu sedikit lagi." Xia Ruofei berkata dengan wajah tak berdaya, "Aku tahu, sebenarnya, aku telah mengumpulkan ramuan itu melalui saluranku sendiri selama ini, waktu. Efeknya bagus, masih sedikit." Ketika Ayah Liu mendengarnya, hatinya menjadi lebih bersinar. Dia bertanya sambil tersenyum, "Berapa banyak yang kamu temukan?" Xia Ruofei menuruti keinginannya dan berkata, "Mungkin ada 1 atau 2 perbedaan, jadi kalian bisa berkumpul. Kedua ramuan ini sudah sedikit terlihat, saya sedang menunggu kabar." Hati Pastor Liu diam-diam mengatakan bahwa itu benar. Dia membuat ekspresi bahagia dan berkata, "Xiao Xia, kamu masih harus mengandalkanmu di momen krusial." Kemudian, Pastor Liu bertanya dengan ragu-ragu, "Ramuan ini pasti sangat berharga. Anda harus mengumpulkan begitu banyak barang sekaligus, apakah dananya akan?" Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Arus kas saya masih mencukupi. Selain itu, beberapa obat terlalu berharga, dan tidak ada harga yang jelas. Aku memperolehnya melalui barter." "Itu hebat," kata Ayah Liu. "Tetapi, kami tidak bisa membiarkan Anda terus membayar uang sepanjang waktu. Biarpun itu barter, kamu harus membayar harta berharga yang kira-kira setara, jadi, jika kamu tidak memikirkan rencana perawatan yang aku usulkan beberapa hari yang lalu, kamu harus memilih salah satu, kalau tidak aku tidak akan peduli tentang itu." Setelah Ayah Liu mengatakan ini, hatinya diam-diam lega dan akhirnya mengarahkan topik ke sisi ini. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Saya belum menemukan obatnya sepenuhnya. Sekalipun saya menemukan semua obat dan membuat pil sebelumnya, hanya dikatakan bahwa kemungkinan penyembuhannya sangat meningkat, tetapi tidak 100%. Atau tunggu sampai pengobatannya berhasil."
Pastor Liu berkata dalam hatinya bahwa jika Anda dapat membayar setelah Anda dapat menyembuhkannya, berapa banyak waktu yang akan Anda habiskan? Dia diam-diam perutnya, tetapi wajahnya masih penuh senyuman, dan dia berkata, itu tidak bisa dilakukan. Bahkan di rumah sakit, pasien diharuskan melakukan pembayaran di muka. Sekalipun pengobatan akhir tidak efektif, biaya pengobatan tidak dapat dibelanjakan. Jadi tidak ada aturan seperti itu. Anda harus memilih rencana pembayaran untuk perawatan medis sekarang. Jadi kita bisa merasa nyaman. Xia Ruofei melihat ayah Liu bekerja sama dengannya, dan dia membuat ekspresi, sulit tapi sulit. Dia berkata, tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Ayah Liu sangat gembira dan dengan cepat bertanya, Xiao Xia, rencana mana yang ingin kamu ambil? Dalam hal ini, Rao adalah ayah Liu, dan dia masih merasa gugup karenanya. Setelah mendengarkan laporan Liu Kuan tadi malam, ayah Liu sebenarnya punya gambaran kasar, tapi ketika Xia Ruofei secara pribadi mengatakan pilihan ini, hatinya masih memiliki perasaan yang berbeda. Meskipun setelah beberapa pertukaran, ayah Liu telah mendaftarkan Pulau Qingyun sebagai pilihan pertama dalam pikirannya. Dia berharap pilihan Xia Ruofei adalah rencana ini, tetapi ketika Xia Ruofei dengan jelas mendefinisikan pilihan ini, dia masih memiliki banyak poin. Dia, bagaimanapun, Pulau Qingyun mencurahkan terlalu banyak usaha padanya. Emosi yang rumit ini melekat dalam benak ayah Liu sejenak. Dia segera mengemas pikirannya dan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Lalu, apakah Anda memutuskan untuk memilih paket ini? Pulau Qingyun ditambah uang tunai 500 juta dolar AS. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, uangnya tidak akan hilang. Cukup bagimu untuk mentransfer Pulau Qingyun kepadaku. Jika Pulau Qingyun, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan 3 miliar dolar, tidak lebih dari 40% dari kelompok keluarga kita. Liu berkata, 3 solusi yang saya usulkan memiliki nilai yang sama. Tidak masalah, aku hanya membutuhkan Pulau Qingyun. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tuan, saya menyelamatkan keluarga Anda 500 juta dolar. Anda seharusnya bahagia. Liu Laozi berkata sambil tersenyum, tapi dengan cara ini, hatiku semakin tidak mau pergi. Dan, aku khawatir orang Song tua itu akan bersumpah bahwa aku seorang junior itu pelit. Tidak, semurah ini aku benar-benar bisa jangan ambil. Pulau Qingyun dan 5 miliar dolar adalah paket yang dibundel. Jika Anda memilih opsi ini, Anda harus melakukan keduanya, jika tidak, Anda akan memilih salah satu dari dua lainnya. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan menangis, dan ini masih terburu-buru untuk mengirimkan uang, dan itu adalah 500 juta dolar untuk mengirimkannya. Diperkirakan bahwa faktor Song Lao benar-benar menyumbang sebagian besar. Bagaimanapun, uang tunai sebesar 500 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil bagi Liu Jia, tetapi sepenuhnya dalam kisaran yang dapat diterima, dan dapat diambil sekaligus. Liu tidak perlu, karena ini adalah populasi nyata. Ayah Liu berkata demikian, Xia Ruofei tidak akan memaksa lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah mengambil Pulau Qingyun, yang telah memanfaatkan langit yang luas, dan dia tidak kekurangan uang sekarang. Dia memberi Liu sedikit uang. Namun, jika sikap Liu tegas, dia tidak akan bisa mengeluarkan uangnya, jika tidak maka akan lebih menimbulkan kecurigaan. Jadi Xia Ruofei menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata, ya, itu tergantung kamu. Ayah Liu menunjukkan senyum puas dan berkata, ini benar. Kemudian, Pastor Liu berkata, karena sudah diperbaiki, cepat atau lambat kita harus melakukannya. Setelah itu, ayah Liu menekan bel tempat tidur dan tak lama kemudian seorang pria berkulit hitam masuk dan berjalan menuju ayah Liu. Pastor Liu berkata dengan lemah, pergi dan telepon Liu Kuan dan Kun Feng. Ya, jawab pria kulit hitam itu, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah beberapa saat, Liu Kun Feng dan Liu Kuan berkumpul di kamar ayah Liu. Keduanya melihat Xia Ruofei duduk di tempat tidur dan mengangguk padanya. Liu Kun Feng melihat pertempuran ini, dan tahu bahwa ini seharusnya menjadi hasilnya, dan saya merasa canggung. Semoga tidak menjadi hasil terburuk. Liu Kun Feng berkata diam-diam di dalam hatinya. Liu Laozi berkata, Kun Feng, Akuan, Xiao Xia baru saja memilih rencana untuk perawatan medis. Dia ingin Pulau Qingyun menambahkan uang tunai ke programnya. Ketika Liu Kun Feng mendengar ini,
Hati yang tegang tiba-tiba mengendur, dan dia juga memberikan suara, mata bersyukur pada Xia Ruofei. Toh, menurutnya, 40% saham adalah pilihan untuk memaksimalkan keuntungan. Xia Ruofei tidak memilih untuk membeli saham, dan tidak serta-merta mempertimbangkan faktor-faktor yang dimintanya. Liu Quan menemani Xia Ruofei mengunjungi Pulau Qingyun, dan dia tidak merasa terlalu terkejut dengan keputusan Xia Ruofei. Pastor Liu melanjutkan, Kun Feng, biarkan Paman Chongli Anda mentransfer uang tunai, dan 500 juta dolar AS harus dibayarkan ke Xiao Xia dalam waktu 3 hari. Kemudian, Ayah Liu mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei dan berkata, Xiao Xia, kamu akan memberikan puncak dari akun penagihan untuk sementara waktu. Akun dapat digunakan di mana saja di dunia. Pastor Liu tahu bahwa Xia Ruofei nyaman menggunakan dana, dan kebanyakan dari mereka memiliki rekening di luar negeri. Xia Ruofei berkata, Liu Lao, ini tidak membuat cemas, 500 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil, tidak mudah untuk mentransfernya dalam 3 hari. Saya tidak memiliki uang yang mendesak, dapat diperlambat, atau itu tidak ada masalah untuk mencicil. Pastor Liu berkata sambil tersenyum, kami dapat memobilisasi dana ini dalam waktu singkat. Karena Anda telah memilih opsi ini, kami juga berharap untuk memenuhi perjanjian itu sesegera mungkin. Xia Ruofei tersenyum dan berhenti berbicara. Dia juga mendengar maksud Liu, pemenuhan perjanjian secara aktif oleh Liu Jia, dan dia tentu saja harus menyembuhkan ayah Liu sebagai sesegera mungkin. Alasan untuk bahan obat sudah pasti tidak tersedia lagi. Liu Kunfeng melihatnya dan berkata, oke, saya akan segera menghubungi Chong Lisu agar dia dapat mengumpulkan dana. Liu Laozi mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Liu Quan. Dia berkata, secara luas, masalah pemindahan Pulau Qingyun akan diserahkan kepada Anda. Anda masih harus bekerja keras untuk menjalankan peta Bonao. Liu Quan berkata dengan tenang, baiklah, Tuan. Pastor Liu menjelaskan kepada Xia Ruofei, ketika kami mendapatkan kepemilikan permanen atas Pulau Qingyun, kami memiliki perjanjian dengan Bonao Peta. Kami dapat mengalihkan hak kepemilikan ini. Peta Bonao juga akan dikenali, tapi harus pergi ke sana dan membuat pengajuan, Anda juga harus berada di sana untuk mengonfirmasi. Saya tidak punya masalah di sini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya dapat mengambil waktu istirahat kapan saja. Saya melihat ini, 2 ramuan terakhir yang saya cari 2 hari ini seharusnya ada berita. Jika obat-obatan dikumpulkan, saya akan membuatkan sejumlah pil, lalu pergi bersama Liu Bo untuk melihat peta Bona. Keluarga Liu menunjukkan ketulusan yang cukup, dan Xia Ruofei secara alami tidak dapat menunda pengobatan dengan bahan obat. Ayah Liu menunjukkan penampilan yang mempesona. Dia mengangguk dan berkata, ambilkan milikmu. Akuan mengetahui peta Bonao sebelumnya, dan siap berangkat. Tuhan yang baik, Liu Quan masih sangat sederhana untuk berjanji. Liu Laozi bertanya kepada Xia Ruofei dengan cara yang licik dan licik, Xiao Xia, proyek konstruksi kami di Pulau Qingyun pada dasarnya telah selesai. Masih ada beberapa proyek dalam rencana yang belum dimulai. Bagaimana Anda mempertimbangkan konstruksinya? Jika Anda memerlukannya untuk melanjutkan pembangunan, kami juga dapat membantu. Xia Ruofei menuruti keinginannya sejenak dan berkata, proyek konstruksi yang saat ini sedang berlangsung akan menyelesaikan pekerjaan finishing. Sedangkan untuk konstruksi lanjutan, saya mungkin memiliki beberapa pertimbangan lain. Pastor Liu tersenyum dan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tidak banyak pekerjaan selanjutnya, saya akan membiarkan mereka mundur setelah selesai. Rencana pembangunan Pulau Qingyun dirumuskan oleh ayah Liu berdasarkan tempat perlindungan terakhir Liu. Xia Ruofei tidak memiliki keluarga besar yang perlu dipertimbangkan. Setelah dia mengambil alih Pulau Qingyun, dia pasti punya pertimbangan sendiri dalam pembangunan. Ini juga sangat normal, sehingga Liu tidak merasakan kecelakaan itu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, terima kasih, terima kasih. Berapa biaya pekerjaan penyelesaian ini, saya akan menanggungnya. Tidak perlu, selebihnya ada pekerjaan menyapu ekor. Sebagian bahan yang dibeli sudah dibeli terlebih dahulu, jadi biayanya tidak terlalu banyak, terlalu repot untuk dihitung. Liu Laozi tertawa gembira, berkata, ini adalah persahabatan kita. Karena tidak banyak uang, Xia Ruofei tidak memberikan terlalu banyak pengunduran diri. Dia hanya tersenyum dan berterima kasih pada ayah Liu.
Pastor Liu melanjutkan, karena kasusnya seperti ini, setelah pengalihan kepemilikan, kami akan menarik beberapa orang terlebih dahulu. Sisanya akan secara bertahap mundur setelah selesainya pekerjaan beberapa proyek konstruksi saat ini. Oke, ikuti saja pengaturanmu. Xia Ruofei mengangguk. Pastor Liu berkata, selain itu, pekerjaan pengawalan kami di Pulau Qingyun diserahkan kepada organisasi tentara bayaran. Mereka memiliki 2 tim yang relatif tetap. Mereka akan bergilir di Pulau Qingyun dan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan pulau itu. Petik 2. Ayah Liu berhenti dan melanjutkan, bagaimana rencanamu untuk para penjaga? Jika kamu ingin terus mempekerjakan tentara bayaran ini, kami juga dapat membantu Anda untuk masuk dan menandatangani kontrak lagi. Tentu saja, Anda ingin membangun tim penjaga sendiri. Xia Ruofei menuruti keinginannya sejenak dan berkata, jangka pendek masih sebagian besar adalah tentara bayaran, tapi saya harus membentuk dewa saya sendiri. Bagaimanapun, saya akan memberikan keamanan kepada tentara bayaran. Saya tidak nyaman. Petik 2. Liu Laozi berkata sambil tersenyum, baris itu, maka kami tidak akan memutuskan kontrak dengan organisasi tentara bayaran untuk saat ini. Ketika tim penjaga Anda sendiri dibangun, beritahu kami dan kami akan mengakhiri kontrak dengan organisasi tentara bayaran. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ini yang terbaik. Lagi pula, sulit untuk menandatangani kembali kontrak. Dengan cara ini, setelah saya mengambil alih Pulau Qingyun, biaya tentara bayaran yang saya keluarkan akan ditanggung oleh saya. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda saat itu. Tua, kamu tidak bisa menolaknya lagi. Saya mengatakan bahwa biaya untuk akhir proyek-proyek itu, Anda mengatakan bahwa saya tidak memaksakannya, tetapi biaya untuk menyewa dewa bukanlah jumlah yang kecil, saya tidak dapat mengambil Pulau Qingyun Anda, saya juga menginginkan Anda untuk membayar para penjaga lagi. Ini tidak bisa dikatakan dengan emosi. Liu Laozi tersenyum dan mengangguk dan berkata, kemana kamu pergi? Lalu menurut Anda, Kuan, kapan waktunya untuk melakukan pekerjaan Xiao Xia? Ya, Tuan, Liu Kuan berkata lebih dulu. Setelah semuanya diatur, Ayah Liu menunjukkan sedikit kelelahan dan berkata, ayo lakukan ini dulu. Saya ambil istirahat. Oleh karena itu, Xia Ruofei dan Liu Kunfeng, Liu Kuan, keduanya meninggalkan kamar Ayah Liu. Setelah keluar, Liu Kuan menyapa Xia Ruofei dan Liu Kunfeng dan mengatur Pulau Qingyun. Tan, Xia, terima kasih. Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu bereaksi terhadap arti kata-kata Liu Kunfeng. Dia tersenyum dan berkata, kamu sopan. Saya memilih Pulau Qingyun karena alasan saya sendiri. Terlebih lagi, saya yakin itu bagian dari grup keluargamu juga benar. Tidak banyak minat. Bagaimanapun, Anda tidak punya pilihan opsi saham, yang sangat penting bagi stabilitas internal keluarga kami. Terima kasih banyak, Liu Kunfeng berkata dengan tulus. Kemudian dia berkata, Tuan Xia, tolong beri saya nomor rekeningnya. Transfer Pulau Qingyun mungkin tidak secepat itu, tapi kami akan menghubungi Anda dalam 3 hari. Ini semua sudah dibicarakan, jadi Xia Ruofei tidak sopan, langsung mengirimkan rekeningnya di bank luar negeri ke Liu Kunfeng melalui SMS. Xia Ruofei tinggal di rumah Liu selama 2 hari. Setiap hari, dia rutin memeriksa ayah Liu dan secara pribadi mengawasi seluruh proses minum obat. Di lain waktu, dia tinggal di kamar yang diatur untuknya. Pada hari ketiga, 500 juta dolar Liu telah dikreditkan ke rekening Xia Ruofei di bank luar negeri. Asetnya di akun itu juga telah melebihi 2 miliar dolar. Meski hanya sederet angka yang ditambahkan ke rekening, perasaan mendapat uang dalam jumlah besar cukup menyenangkan. Setelah menerima uang, Xia Ruofei menemui Liu Laozi dan berkata, Liu Lao, saya akan keluar hari ini. Mata Liu berbinar dan bertanya, apakah ada berita tentang kedua ramuan itu? Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, jika tidak ada yang tidak terduga, obatnya harus bisa dicocokkan. Pastor Liu berkata dengan sangat gembira, bagus sekali. Xiao Xia, meskipun kamu sibuk, saya merasa baik-baik saja dalam 2 hari ini, dan tubuh saya seharusnya tidak mengalami masalah. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, jika Anda berhasil, Anda seharusnya bisa membuat banyak pil malam ini. Anda bisa mengganti obat besok. Obat Tiongkok yang dibawa oleh Xia Ruofei kali ini juga berbobot 3 hari.
Seharusnya ditambahkan setelah meminumnya hari ini. Jika pil terakhir digunakan, itu setara dengan koneksi tanpa batas. Bagus bagus bagus, kata Liu, lelaki tua itu. Xia Ruofei telah memberi tahu Wu Qiang sebelumnya, dan tak lama kemudian Wu Qiang mengendarai mobil ke rumah Liu Jia. Xia Ruofei membiarkan Wu Qiang naik taksi kembali, dan dia mengemudikan mobilnya menjauh dari Liu Jiazhai. Xia Ruofei tentu saja tidak akan bertemu teman manapun. Meskipun kemungkinan Liu untuk melacaknya sangat kecil, Xia Ruofei telah melakukan beberapa tindakan anti pelacakan karena kebiasaannya yang berhati-hati, dan dia terus memeriksa dengan kekuatan mentalnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang melacak dirinya sendiri. Dia sedang mengemudi. Mobil bisnis Toyota Alphard sedang menuju ke luar kota. Xia Ruofei menemukan tempat terpencil selama lebih dari 1 jam, lalu berkendara kembali ke kota. Ketika melewati Walmart, dia masuk dan membeli kotak penyimpanan plastik besar. Ini adalah kotak penyortiran buram yang berukuran cukup besar dan menempati hampir seluruh ruang Herman. Xia Ruofei berkendara kembali ke halaman Liu Hai Hutong, dan kemudian masuk ke rumahnya sendiri, dan memberitahu Wu Qiang, jangan ganggu dirimu tanpa ada urusan mendesak yang khusus. Setelah Xia Ruofei menyusun barisan polisi, dia masuk ke kamar tidurnya dan memanggil gulungan spiritual dari telapak tangannya.